واشهد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن تبعه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah kapan dan di mana saja pun kita berada, dengan menjalankan semua yang diperintahkannya dan meninggalkan segala bentuk yang dilarangnya. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih menitipkan kepada kita semua kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih keimanan dan keislaman, sehingga kita masih bisa datang ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Dan semoga rasa syukur itu tembus kepada kalbu kita. Semoga rasa syukur itu tidak hanya di mulut kita, tapi juga dengan perbuatan kita. Salawat salam sama-sama kita kirimkan kehadiran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya sangat kita harapkan sejak dari dunia ini, terlebih-lebih di akhirat kelak, dengan harapan semoga kita semua termasuk dari golongan umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dahulu kala di kota Basrah ada satu ulama besar yang bernama Imam Hasan al-Basri. Suatu ketika beliau sedang berjalan-jalan di kota Basrah, lalu datang sekelompok orang menghampiri beliau mengajukan satu pertanyaan. Wahai Imam, bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, berdoalah maka akan kukabulkan, mintalah maka akan kuberikan, kata Allah. Akan tetapi wahai Imam, kami sudah lama berdoa kepada Allah, namun tak kunjung jua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pertanyaan itu, Imam Hasan al-Basri menjawab, doa saudara-saudara bukannya tidak dikabulkan oleh Allah, tetapi tidak sampai kepada Allah. Karena hati saudara-saudara mati, maka dari itu doa tidak sampai kepada Allah. Maka orang-orang tersebut bertanya kembali kepada Imam, yang menyebabkan hati kami menjadi mati apa wahai Imam? Sayyidina Hasan al-Basri menjawab, yang pertama, yang menyebabkan hati manusia menjadi mati, yang karena itu doa tidak sampai kepada Allah, Arabtumullah walam tu'tuha haqqahu. Kita tahu
Dan kalau ditanya mungkin satu masjid ini siapa Tuhanmu, pasti jawabannya Allah. Akan tetapi walam tu'tuha haqqahu, haknya untuk disembah jarang kita lakukan. Maka dari itulah kenapa hati kita menjadi mati, doa kita tidak sampai kepada Allah. Karena banyak di antara kita yang sholatnya hanya seminggu sekali, bahkan hanya 2 tahun sekali. Timbul pertanyaan, mengapa doa kita tidak diijabah oleh Allah? Maka tanyalah diri kita, bagaimana kewajiban kita kepada Allah? Haknya untuk disembah, apakah sudah kita laksanakan? Bagi yang sudah melaksanakan, sudah berpuluh-puluh tahun melaksanakan sholat Jumat, sholat yang lain-lainnya, pernahkah Anda bertanyakan pada diri Anda, sudah sahkah sholat Anda menurut hukum, menurut fikih, atau hanya sholat mengikut orang saja? Pernahkah kita pertanyaan, benarkah sudah sholat yang kita lakukan? Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, maka jangan tuntut Allah untuk mengabulkan semua doa-doa kita, sedangkan kewajiban kita, haknya Allah, jarang kita lakukan. Bukankah di dalam surah Al-Fatihah Allah mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sembah dulu Allah, maka pertolongan itu akan datang tanpa harus kita minta. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua kata Sayyidina Hasan Al-Basri, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kamu baca Al-Quran, tetapi isinya, ajarannya justru tidak kamu amalkan. Di akhir zaman ini banyak sekali manusia-manusia yang sama sekali tidak peduli kepada Al-Quranul Karim. Ada orang yang dalam setahun penuh tidak pernah baca Quran. Ada orang yang membaca Quran pada waktu bulan Ramadan saja, tadarusan. Padahal saat kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, salah satu yang ditanya, "Ma imamuka?" Siapa imammu wahai fulan? Maka jika orang yang beriman akan menjawab Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa menjawabnya? Al-Quran itu sendiri jarang kita buka, bahkan tidak kita pelajari. Kita anggap itu remeh saja, hanya koleksi di dalam rumah. Sampai kapan kita harus begini? Keberkahan hidup akan hilang jika rumah itu tidak ada naungan lantunan dari ayat-ayat suci Al-Quran, seperti kuburan kata Rasulullah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Lalu yang ketiga yang menyebabkan hati manusia itu menjadi mati sehingga doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkurullah. Sudah bertahun-tahun kita makan nikmat Allah ini, sampai detik ini nikmatnya masih diberikan kepada kita. Akan tetapi kepadanya kita tidak pernah bersyukur. Nikmat yang paling berharga dalam hidup ini adalah iman dan Islam. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi alhamdulillah detik ini, hari ini, keimanan dan keislaman itu masih bersemayam dalam qulub kita. Mari kita lihat ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Azar, ayah seorang nabi, tidak mendapat hidayah, tidak ikut ajarannya Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi Lut pun juga begitu, tidak ikut ajaran Nabi Lut. Kan'an, anak Nabi Lut, anak seorang Nabi, juga tidak ikut ajaran Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab, paman kandung Rasulullah SAW, juga tidak dapat hidayah. Lalu siapa kita? Kita tidak pernah berjumpa dengan seorang Nabi, kita bukan keturunan seorang Nabi, tapi Allah masih memberikan
masih menitipkan kepada kita Islam dan keimanan itu. Pernahkah kita syukuri itu? Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita hanya merasa nikmat itu hanyalah harta, jabatan. Tidak, wahai saudaraku. Kesehatan adalah nikmat yang paling berharga dalam hidup ini. Dan jangan kita mengira bahwa semua harta, rezeki yang dititipkan oleh Allah adalah nikmat. Tidak. Karena Rasulullah pernah berkata, istidraj, ada nikmat bersempurna. Jikalau nikmat yang datang itu, jikalau rezeki yang datang itu justru menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan rezeki, itu bukan nikmat, itu adalah laknat. Namun jikalau yang datang itu, harta yang banyak itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sebenarnya namanya rezeki. Jadi jangan kita melihat kekayaan seseorang itu adalah nikmat, belum tentu. Kadang-kadang itu adalah laknat dari Allah, agar supaya dia menjauh dari Allah. Karena orang-orang yang hatinya mati itu bagaikan mayat hidup yang sedang berjalan di atas muka bumi ini. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, yang terakhir yang menyebabkan hati manusia itu menjadi mati dan doanya tidak diijabah oleh Allah, kuntum annal maut haqqun wa lam tasta'iduna. Kalian tahu bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan datang menghampiri kita, tetapi kita tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Para ulama berkata, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Kematian itu adalah satu pintu yang mana setiap manusia akan masuk melalui pintu itu. Tetapi itu adalah rahasia Allah. Kapan waktunya dan di mana tempatnya, itu rahasia Allah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah sudah siap kita kira-kira jika besok akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisakah kita mempertanggungjawabkan segala yang telah kita lakukan? Kita manusia yang tidak luput dari kesalahan, akan tetapi manusia yang baik, yang mampu merubah dirinya, yang mau berubah demi kebaikan untuk dirinya sendiri. Maka jangan bertahan dalam lumpuran dosa, wahai saudaraku. Cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah, karena menurut para ulama kita memang inilah akhir zaman. Orang-orang tidak lagi saling menghargai. Al-Quran hanya tinggal bacaan saja. Ilmu tidak lagi bermanfaat, dianggap sepele. Kita hanya bersusah payah menyekolahkan anak-anak kita supaya dapat dikejar sarjana. Itu tujuan orang-orang tua pada akhir zaman ini. Tetapi dia tidak pernah bertanya, apakah jika ia mati, sanggupkah kira-kira anaknya akan memandikannya, menyolatkannya, mengantarkan kepada dia kubur? Sanggupkah kira-kira anak-anak kita itu yang kita tuntut untuk sarjana? Wahai saudaraku, menuntut ilmu yang wajib itu adalah ilmu agama. Itu yang sebenarnya harus diwajibkan, bukan yang lain. Karena pada akhir zaman ini banyak sekali saudara-saudara kita yang fasih bahasa Inggris, bahkan bahasa-bahasa yang lainnya, tetapi baca Quran tidak bisa, sholat tidak bisa. Apa gunanya harta dan ilmu itu, wahai saudaraku? Jabatan yang tinggi, jikalau orang tua meninggal dunia, kau tak mampu memandikannya, tak mampu kau menyolatkannya, apalah gunanya itu semua? Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, demikian khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah ta'ala. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.